dihujat. Loh, Mbak Pista, tapi aku dengarkan kalau Mbak Pista ngomong, karena kan dia artis 3.000 episode. Jadi otakku udah, kalau Mbak Pista ngomong soal entertain pasti tahu. Karena dia pernah syuting. Karena pernah utama. Karena aku mengakui dia itu artis 3.000 episode kan sinetron banyak. Nah, aku dengarkan. Tapi misalnya ada tiktoker ala-ala dari kampung, nggak pernah syuting, nggak pernah melewati lika-liku dunia entertain, nggak pernah dekat sama politisi, terus ngomong tentang ini, ngomong ini, ya itu namanya dia cari view, bukan memberikan pengetahuan. Lah kalau aku kan ngomong tentang dunia entertain karena aku memang kerja di bidang entertain. Kalau aku kan ngomong soal hukum karena aku kan teman-temanku orang hukum dan aku pernah terkena kasus hukum. Gitu loh. Jadi kalian kalau mendengarkan seseorang mengasih info itu kalian lihat dulu backgroundnya. Dia ada nggak korelasinya dengan masa lalunya itu sama dunia itu. Lah masa aku bukan orang perbankan ngomong tentang dunia perbankan yang nggak nyambung lah. Aku misalnya bukan anak teknik mesin, tiba-tiba aku membahas teknologi yang nggak nyambung. Tapi kalau aku ya pemain FTV, pemain sinetron, film, ya artis infotainment, terus aku berbicara tentang entertainment yang nyambung lah. Contoh aku bukan tukang listrik, terus aku bicara soal listrik, ya nggak nyambung pasti. Jadi kalian kalau kalian mendengarkan orang berbicara, kalian lihat dulu backgroundnya. Backgroundnya ini apa? Ada nggak korelasi sama masa lalunya itu dia pernah terjun di dunia yang dia bicarakan nggak? Kalau nggak ada ya udah halu. Tiktoker zaman sekarang itu kan cari-cari view guys. Kalau aku kan cari info karena aku memang terjun di entertain, ya beda dong. Buset, akhirnya Mei aku dari tempat dugem tadi. Ya ampun, aku minum ini hampir seminggu sekali kali. Cuman kan nggak aku pamerkan, baru kali ini doang. Haus aku. Aku hampir tiap bulan ke Hollywood kali guys. Aku 4 tahun ini ke Hollywood tuh hampir tiap bulan. Cuman aku nggak minum ya. Aku tuh kalau ke Hollywood tuh suka aja lihat teman-temanku joget, lihat teman-temanku minum. Tapi aku nggak minum, aku nggak joget, aku nggak suka joget. Aku tuh kalau di Hollywood tuh nggak joget, nggak minum, nggak nge-vape, nggak ngerokok, nggak narkoce. Kalau Hollywood susah lah masuk narkoce kan penjagaannya ketat lah itu. Enggak, aku duduk di bookingan sofa kami terus aku tuh kalau tempat dugem itu aku happy kalau lihat orang joget gitu. Aku happy gitu. Tapi aku nggak ikut joget, aku nggak suka joget. Tapi aku kalau lihat orang joget di Hollywood itu lihat api-api, lihat musiknya, tuh aku happy. Tuh. Terus aku cuman pesan makanan, minum jus, minum smoothies gitu, minum paling Equil, paling Nispiva, terus tapi aku nggak ngerokok, nggak nge-vape, nggak alkohol, nggak narkocoy, nggak joget. Aku duduk aja ngeliatin teman-temanku tuh joget-joget, ngeliatin orang ciuman, peluk-pelukan, ngeliatin ani-ani sama kucing. Tapi kan kalau ani-ani kucing yang masuk ke Hollywood pasti mahal guys ya. Bedakan kalau kucing sama ani-ani masuk ke Hollywood sama ke kucing Kalibata ya guys. Kalau kucing-kucing Kalibata itu ya ini yang dipakai gadun-gadun gaji UMR dibayar 300.000 500.000 per pakai. Kalau kucing-kucing sama ani-ani masuk Hollywood ya itu pasti yang booking dia yang naik Alphard atau minimal Civic lah, Honda Civic, mobil gadunnya atau mobil tante-tantenya yang naik Lexus gitu. Ya bedain. Mental kuat bang, maksudnya gimana aku nggak ngerti. Bau rokok badanku. Haus aku. Tadi aku minum apalah, minum jus lah, minum soda lah. Aku baru nyampe rumah. Ini masih begini dandananku. Habisnya aku cuci muka, mau cuci kepala, cuci badan, terus tidur. Acekil lagi, I tell you, kita ni lalu waktu do. Kayak mau lari pagi ya. Kalau di Jakarta jam 5 orang udah siap-siap lari pagi. Aduh.
Iya. Kenapa si Puji yang di Bali? Ya salah dia lah, ngapain dia pakai baju begitu? Topinya beli di mana, Bang? Di Cina. Udah lama topi ini aku beli, ini jarang aku pakai. Ini belinya waktu ke Cina ini. Tahun berapa? 2022 kayaknya. 2002 kapan ya? 2000 iya kayaknya. Lupa aku. Ya lagian dia pun public figure, dia pakai baju begitu ke Bali, ya dibully orang lah. Ya memang sih Bali itu tempat yang bebas untuk orang pakai baju apapun. Tapi kan lu kan public figure Konoha, nggak boleh. Jadi gini guys, lu kan kalau jadi gini, lu itu public figure di Konoha, berarti lu harus nurutin dan menjaga budaya bangsa. Konoha itu seperti apa budayanya? Budayanya itu kental dengan adat timur. Jadi kalau lu itu sebagai public figure Konoha harus memberikan contoh yang baik buat generasi bunda seperti yang diajarkan budaya timur, karena kita bukan budaya barat. Nah, kalau lu ngelanggar itu tiba-tiba lu dibully, ya udah lu harus kuat, harus terima. Begitu. Atau kalau lu tidak terima dibully, ya lu jangan membawa budaya barat ke negaramu. Gitu. Kalau lu mau lebih bebas ya udah ke luar negeri aja tinggalnya. Kecuali kalau misalnya bule datang ke Bali pakainya begitu ya wajar. Mereka kan memang bukan orang timur gitu. Tapi karena lu itu ada apa namanya adalah orang timur, ya jadilah public figure yang sesuai dengan budaya timur gitu, nggak bisa. Jadi pengikutnya nggak bisa bilang please deh itu Bali lah, nggak pak, lu ke Bali tapi lu itu orang public figure, lu itu adalah public figure di negara yang menganut budaya timur. Jadi lu harus memamerkan tontonan yang sesuai dengan budaya timur, ya. Nggak bisa lu bilang iya di Bali orang bebas pakai itu bule. Nah kalau bule nggak apa-apa. Lu kan bukan orang bule, lu kan orang budaya timur. Apalagi emaknya pakai jilbab gitu. Jadi nggak boleh, tetap nggak boleh. Kalau aku tidak mendukung. Tapi kalau dia dibully sama produser kemarin, katanya dia itu kalau main film penontonnya sepi, nah itu baru produsernya kuhujat kan. Aku selalu membenarkan yang benar, menyalahkan yang salahkan. Kalau tadi Angelina Jolie misalnya ke Bali, dia pakai baju begitu terbuka nggak apa-apa. Memang dia artis budaya barat. Datang ke negara Konoha, nggak apa-apa dia begitu. Nah tapi kalau lu artis yang hidup di negara yang budayanya timur, kasihlah contoh tontonan yang bagus sesuai adat budaya timur. Mau itu dari segi pakaian, attitude, ya. Karena nanti kalau lu dikit-dikit alasannya, Rere Jelita itu kan alasannya, iya please deh itu Bali jadi boleh bagian terbuka. Nah nanti anak cucu kita ikut semua dong. Lu mau nggak anak cucumu begitu? Gitu. Enggak sih, kalau gue bilang redup. Kalau teman-teman artis gue sama manajemen artis bilang dia malah sekarang lebih redup daripada sebelumnya. Malah lebih menyalah sebelum-sebelumnya. Kan dia cuma ada di TikTok doang kan? Kalau cuma ada di TikTok doang, aku pun tiap hari ada di TikTok. Enggak. Kalau kamu bergaul dengan manajemen artis, pengusaha dan artis, malah mereka tuh sering bilang ke aku, walaupun aku nggak bahas nanti mereka, iya, Puji tidak semenyalah kemarin-kemarin ya, kata mereka gitu, kata mereka, bukan aku yang ngomong loh. Nah itu aja yang aku, bukan aku yang ngomong, artis-artis senior pun ngomong begitu ke aku. Apa enak ngarang-ngarang? Tadi kan aku dugem sama Feby, adik kakaknya Virgon. Kan aku deket banget sama Feby, kakaknya Virgon, guys. Lama aku sama dia tadi, dari jam 7 sampai jam 3:30 pagi. Ya endorse kan bisa aja murah, kau kan nggak lihat surat kontraknya. Terus endorse sampai kapan? Emang sampai tua. Kalau aku mah yang benar aku benarkan, salah. Tapi kalau dia bilang
kemarin ada produser bilang, iya dia main film sepi ya, tapi walaupun dia main film sepi, tapi kan di TikTok dia rezekinya mengalahkan honor pemain film. Tahu sendiri sekarang TikTok itu adalah penonton tertinggi sekonoa. Dia di TikTok oke, tapi kalau di platform lainnya dia kurang. Tapi di TikTok sekarang udah nggak kayak dulu vibe-nya kan. Ih, bawa rokok aku. Mual. Aku nggak suka kalau bawa rokok. Mau bernapas aja nggak enak. Enggak sih, kalau bagi aku itu Fuji tetap artis. Kalau di Konoha itu kau tidak bisa bilang seleb TikTok tidak artis ya. Aku udah sering bilang ya, kalau di Hollywood, di Bollywood, iya, artis adalah yang main film layar lebar. Kenapa? Karena layar lebar mereka itu laris dibeli seluruh dunia. Ya, jadi honor tertinggi itu ada di pemain film. Kalau untuk Hollywood dan Bollywood. Tapi beda untuk Konoha. Ya, di Konoha penonton film layar lebarmu itu tidak sampai dari 5% dari total pendudukmu. Makanya honornya murah. Ya, penonton per acara TV sekarang datanya sudah dikeluarkan, nyampe juga kuping aku dari manajer-manajer artis dan orang-orang casting dan orang-orang TV, dan sudah diupload ke media. Per acara TV tidak sampai penontonnya 10 juta penduduk, padahal penduduknya adalah 278 juta penduduk. Padahal kalau di Hollywood dan di Bollywood penonton per filmnya bisa sampai 25 kali lipat dari total seluruh penduduknya. Nah, sekarang kalau di Konoha penonton tertinggi itu dipegang TikTok. Catat ya, penonton tertinggi itu dipegang TikTok. Penonton TikTok di Konoha itu adalah penonton tertinggi di dunia. Penonton TikTok di Indonesia itu 184 juta penduduk. Jauh banget dengan penonton TV yang hanya 10 juta. Jauh banget dengan penonton film Konoha yang tidak sampai 5% dari total penduduknya. Nah, artis itu apa? Artis itu adalah orang yang paling banyak ditonton. Ngapain kok ngaku-ngaku main film tapi penontonmu sauprit? Nah, jadi kalau di Konoha itu, ya, penonton tertingginya adalah artis TikTok dan YouTuber. Itu adalah kasta tertinggi untuk Konoha. Jadi mau YouTuber sama TikTok, sama Instagram, sama TV, sama bioskop, itu semua kastanya sama. Bahkan lebih tinggi lagi duit penghasilan dari TikTok. Ya, artis itu apa? Artis itu adalah orang yang banyak penontonnya. Itu makna pertamanya. Bukan artis itu bukan karena acting, no. Acting kalau sepi penonton buat apa? Pelawak itu juga artis. Ya, jadi bedakan maknanya ya. Kalau di Hollywood, di Bollywood, industri filmnya dibeli seluruh dunia. Siapa yang main film dialah artis ternama, artis termahal. Tapi tidak di Konoha. Ya, artis paling banyak penghasilan adalah artis ngetop di TikTok. Ya, penonton film Konoha itu tidak sampai 5% dari total penduduknya. Ya, per acara televisi datanya sudah keluar tidak sampai 10 juta penonton. Padahal penduduknya adalah penduduk kita adalah 278 juta view. Sedangkan penonton TikTok adalah 184 juta. Ya, jadi artis kasta tertinggi di Indonesia dari 2019 sampai 2025 adalah selebriti TikTok, selebriti Instagram, dan artis TV baru bioskop. Emang kalian pikir masuk TV itu honornya cair? Temanku peran utama rating 1 3 orang nggak cair, itu udah 3 tahun, ratusan episode nggak cair. Utang sana utang sini. Kalau pemain sinetron banyak duit, kok kenapa si Eza Gionino ngasih bulan ke bini cuma 500.000? Tuh baca. Kalau pemain sinetron itu banyak duit, Jonathan Prijing nggak jual narkoba cuy. Ya, kalau pemain sinetron itu banyak duit, Sandra Dewi nggak mau dia nanggung resiko makan duit money laundry. Dah, itu aja intinya. Ya. Jadi kalau kalian bilang si Puji bukan artis, enggak lah, semua yang ngetop di TikTok itu artis. Kecuali kau tinggal di Hollywood, di Bollywood, iya baru. Pemain film adalah kasta tertinggi karena industrinya dibeli seluruh dunia. Tapi tidak di Indonesia, ya. Filmnya tidak dibeli luar negara kecuali Malaysia. Ya, penonton artis tertingginya adalah selebriti TikTok. Paham?
Niki 3 kali lagi sidang. Senin aku datang, Selasa datang, Kamis putusan ya. Dia tuh udah enggak, itu mah tuntutan. Nanti vonisnya paling 8 tahun, di dalam 4 tahun kurang 8 bulan. Soalnya kamu ntar lagi minum dulu, ntar lagi aku udah minum, udah kembung aku. Aku nih mau mual tahu nggak? Ya Allah, aku tadi mual sampai aku duduk tadi. Aku tadi ya jam 3 aku ke Union ya. Aku ke Union, makan ikan salmon, makan jus, dah itu dulu ya. Nah ini ya for your information ya, dari 83 ini kan pasti nggak semuanya orang Jakarta nih, pasti ada orang di kampung-kampung. Ini bukan bermaksud pamer ya, jadi nanti kalau misalkan kalian ke Jakarta, punya anak, punya cucu, Union itu adalah restoran kelas B Jakarta. Tapi Union itu pelanggannya adalah tempat di mana artis-artis dan pejabat nongkrongnya di situ. Kalangan menengah juga banyak di situ, tapi kalau artis, pejabat makannya juga di situ begitu. Tadi aku di situ. Udah, aku ke Holy Wing. Kan masih ini guys, masih banyak banget aku makan tadi. Mau minum aja memuntah. Aku tadi ke Holy Wing sama teman-temanku 8 orang. Pas mau masuk Holy Wing di Kemang, Tiger Holy Wing, udah parkir di situ. Nah nggak jadi masuk, full. Pindahlah ke Replay ya. Kenapa? Karena aku ke Holy Wing itu tiap bulan guys. 4 tahun ini aku tiap bulan ke Holy Wing pasti. Nah terus udah aku ke Replay. Replay itu apa kak? Nah aku yakin kan nggak orang Jakarta semua. Jadi nanti kalau ke Jakarta jadi tahu. Replay itu tempatnya di Senopati. Kalau orang Jakarta mungkin tahu. Kalau bukan orang Jakarta aku kasih tahu nih. Bukan biar kalian tahu. Biar nggak primitif. Replay itu gini. Jadi kalau kelasnya artis sama pejabat karaoke itu di Replay namanya. Ketik aja Google Replay KTV di Senopati. Itu kawasan elit. Nah tadi di Replay ya Allah. Udah aku minum jus smoothies 2, minum air putih 2, makan buah, makan ikan salmon lagi, pakai nasi banyak, ikan salmon gulai. Terus aku pesan lagi marangi beef, sapi pakai bumbu marangi pakai nasi. Aduh, aku udah mau muntah kan. Karena apa? Penuh banget gitu loh, penuh banget. Dah, habis itu kami pindah lagi ke Dragon Flame sampai jam 3:30 aku baru pulang. Dragon Flame itu apa kak? Aku yakin ya 74 ini kan nggak semua orang Jakarta. Jadi nanti kalau kalian misalnya kalian ke Jakarta terus ada yang ngajak kalian ke situ, jadi misalnya bos kalian atau saudara kalian, jadi kalian nggak kampungan. Apa itu nggak gitu? Kau tahu Dragon Flame itu adalah restoran kelas B di Jakarta. Tapi yang nongkrong di situ itu pejabat-pejabat sama artis-artis kalau pulang-pulang dugem ke situ. Kenapa? Karena bukanya sampai jam 5, tempatnya di Kemang. Nah, terus di Dragon Flame itu apa ya? Menunya dari 17 tahun aku stay di Jakarta, aku ke restoran kelas A, B, semua udah aku coba. Menu paling banyak itu adalah di Dragon Flame. Terus dia bukanya sampai jam 5 subuh, guys. Jadi orang-orang kalau ani-ani kucing-kucing mahal, kalau pulang dugem ya, bukan kucing-kucing murah ya, bukan ani-ani murah ya, nggak bisa makan di situ. Kalau ani-ani kucing-kucing mahal, dibawa gadungnya, dibawa tante-tantenya, pulang dugem, nah situ nongkrongnya. Artis-artis, pejabat ya kan, pulang-pulang dugem, makannya di situ. Nah jadi kalian namanya Dragon Flame. Ketik aja di Google. Nah Dragon Flame tadi aku makan es krim, gede banget. Terus aku minum coffee matcha. Aduh. Terus aku sekarang baru minum ya. Nih, udah habis nih, Mbak. Udah. Aku mau mandi baru aku tidur. Begitu. Di Kalibata kucingnya banyak lah, tapi kalau bedain ya, kalau kucing Kalibata itu yang kelas-kelas 300.000. Jadi yang make itu tante-tante, gadun-gadun, gaji-gaji UMR. Nah, kalau kucing-kucing ani-ani di Holy Wing, ya selevelnya lagi tuh ya, Black Owl ya, Black Owl itu ini guys yang booking itu yang punya Lexus. Nah, yang booking itu yang punya Alphard, atau minimal gadun tante-tantenya itu Civic lah, Honda Civic lah gitu. Ya bedain. Ya mahal lah. Habis itu kalau nongkrong di sana. Di mana ini?
aku hari ini pokoknya habis 2,5 juta aku sendiri. Kan nggak, traktirnya ganti-gantian. Sehari ini aku habis 2,5 juta, guys. Tipsnya di kucing Hollywood. Ya lu dateng ganteng, cakep, putih, muka jangan operasian. Biasa gaduh sama tante-tante tuh nggak suka sama kucing muka operasi. Nah, lu nongkrongnya di situ. Kalau lu menarik nanti pasti ada yang datang. Ya kalau datang ke Hollywood nggak mungkin orang melurut lah, guys. Kecuali dia sopir bosnya. Atau kalau pembantu pun nggak dibawa masuk itu. Nggak ada di Google, maksudnya apa? Ini berapa hari melek, Kak? Aku belum tidur, aku baru pulang tadi. Baru nyampe aku. Dragon Flame. Dragon Flame. Jadi kalau ke Jakarta nongkrong sono. Itu yang nongkrong itu pejabat-pejabat, artis-artis. Kalau aku sering sih ke situ. Cuman setahun ini aku nggak ke situ karena nggak ada aku malam minggu alurnya ke situ. Baru tadi lagi, udah setelah setahun baru aku ke situ. Dulu sering banget lah mami online, manajemen artis nongkrongnya di situ lah. Jadi kalau lu makan di situ lu jangan heran di situ banyak artis nanti. OTW kok. Kalau nyari yang hemong di diskotik ya. Kalau hemong mah di mana-mana ada, nggak di diskotik doang. Ke mall aja lu ada. Tinggal lu cari aja mallnya. Kalau hemong-hemong mahal, hemong-hemong ganteng, hemong-hemong eksotik, ya lu main ke mall kelas A lah. Kalau lu hemong-hemong 300.000, 100.000, ya lu main aja ke mall-mall. Nggak usah ke mall-mall, main aja lu ke mana ya? Coba aja lu Google itu tempat kucing-kucing Jakarta yang murah. Nongkrongnya di mana? Jadi masuk Hollywood enggak, masuk Hollywood enggak 2,5, masuk Hollywood itu 4,5 per book itu. 4,5. Kalau 4 orang yang meja 1 2 3 itu 4,5. Hollywood enggak 2,5 lah, enggak cukup. 2,5 tadi itu aku keluar, jadi kami nraktir ganti-ganti ya. Terus ada yang jadi gini, ada misalnya restorannya 3. Nah pas di restoran ini patungan, restoran ini traktirnya ganti-gantian, restoran ini traktirnya siapa lagi tuh. Tapi kalau aku hari ini keluarnya 2,5. Kalau Hollywood 4,5, 2,5 mana cukup? Ada nggak di sini yang booking tempat Hollywood 2,5? Enggak, Hollywood aku booking 4,5, 4 orang. Yang bangku 4. Kalau sofa lo 5 lagi, 8 juta, 15 juta. Terus kalau lu minum apa dulu? Minum bisa sampai 25 juta. Kalau yang alkohol yang diawetkan dari zaman dulu. Aku nggak pernah masuk Hollywood habis 2,5, guys. Hollywood itu paling murah 4,5. 4,3 lah sama pajak. Tapi nggak pernah 4,3 karena kan lu kan kalau misal lu berempat nggak mungkin lu pasti lebih dah. Jadi kalau di Hollywood itu paling murah 4,5, lu harus menghabiskan 4,5 itu. Nah, terus kemarin itu coba lu tanya orang-orang, ada nggak di Hollywood yang duduk di pinggir itu dia nggak pakai minimum budget? Aku nggak pernah. Aku kalau di Hollywood pasti pakai minimal yang berempat duduknya. Coba tanya. Kalau yang duduk di pinggir-pinggir itu bisa per makan, per minum, per alkohol nggak? Coba tanya. Aku nggak pernah soalnya. Karena aku kesana kan biasa berempat, berenam, ya udah sekali aja booking 4,5 gitu. Aku selama ke Hollywood itu paling murah ngabis 4,3, 4,5 lah sama pajak, sama tax, sama tips. Coba tanya orang-orang yang ke Hollywood kalau dia sendiri duduk di pinggir, ada dia di pinggir apa namanya itu? Ini meja terus dia duduknya di pinggir-pinggir itu apa namanya itu? Aku nggak pernah pula gitu. Itu biasa orang-orang ini kalau yang duduk-duduk di pinggir itu diskotik, biasa itu orang dia sendiri terus dia ngincar-ngincar. Siapa nih bisa dibawa pulang begitu. Kalau rame-rame jarang, biasa orang booking sofa. Kalau sofa itu ada yang 8 juta, ada yang 15 juta. Kalau aku itu
Kalau aku duduk berempat 4,3 4,5. Kalau sofa aku pernah 8 juta. Tapi bayarnya patungan ya. Begitu. 4,5 coba cek sendiri. Kucing mahal, jadi kucing mall aja. Kalau masuk sama minum aqua masih mahal. Aku nggak pernah, coba tanya. Aku nggak pernah masuk Holy Wing berdiri sama minum air aqua, nggak pernah aku. Coba tanya. Coba. Pokoknya aku 4 tahun ini setiap bulan aku Holy Wing pasti. Tiap bulan ya, nggak tiap hari. Tapi aku paling murah ke Holy Wing, pasti aku pakai tempat yang 4,3, 4,5. Jadi misalnya aku 1 juta, temanku 1 juta, terus satu lagi gopek gitu. Terus misalnya hari ini aku yang traktir, bulan depan temanku lagi, bulan depan ya ganti-gantian gitulah pokoknya. Lu cuma diri sama ini mana kalau bawa makanan enggak lah, dijerat satpam lah. Ya kalian nggak usah kan ke Holy Wing, kalian ke bioskop aja, tas kalian dibuka. Aku nggak tahu ya kalau bioskop daerah ya. Kalau di Jakarta lu bawa minuman di dalam tas ke XX1 ya diambil. Ya nggak boleh lah. Maksudnya gimana? Oh iya. Oke, Kak, nggak ngerti aku. Mual kan? Iya, banyak banget aku minum tadi. Kan? Terus kayak aku bilang tadi, biar kalian tahu kalau artis-artis, kalau pejabat itu karaokean namanya di replay ketika di Google replay KTV Senopati di Pantai Indah Kapuk juga ada. Jadi kalau di replay kayak tadi, replay itu bayarnya 2,5 juta. Nah 2,5 juta itu tadi kami ber-8. Nah 2,5 juta itu kalian harus menghabiskan pesan makanan sampai 2,5 juta. Nah jadi bayar 2,5 juta, kalian masuk tempat karaoke-nya, kamar mandinya pun private, pribadi, kamar mandinya sendiri-sendiri. Nggak yang kalau Inul Vista kan kamar mandinya kan campur-campur. Kalau di replay itu kamar mandinya sendiri. Terus tadi aku 8 orang, 2,5 juta. 2,5 juta itu kalian harus makan sebanyak itu, habiskan. Kalau nggak rugi. Kayak kami tadi 2,5 juta bayar. Makanlah itu banyak tuh, makan sampai harganya sampai 2,5 juta. Kalau tidak kalian rugi. Cuman enaknya ya toiletnya sendiri, guys. Toiletnya sendiri. Terus tempatnya private gitu. Jadi kalau pejabat-pejabat sama artis-artis di situ karaoke-nya gitu. Minum apa? Singleton apa? Aku nggak minum. Singleton apa? Alkohol. Aku nggak tahu, sumpah. Aku nggak tahu nama-nama alkohol itu apa itu alkohol. Terus kalau juga main sana bisa aja kalau lu pintar cari temen. Aku dulu di Jakarta 0, cuy ya. Aku dulu di Jakarta 0. Tapi karena aku pinter bergaul, aku nih mulutnya orang itu kalau ketemu aku nyaman karena aku itu orang, aku nggak tahu ya guys. Jadi aku itu orangnya apa ya? Susah jelasinnya. Jadi gini, orang kalau ketemu aku sekali, dia langsung nyaman guys gitu. Jadi mereka telepon teman, ajak Satria gitu. Jadi teman-teman dan circle aku inilah dari circle yang membuat aku di Jakarta jadi naik. Bisa aja, aku dulu 0, jangan gaji UMR, aku aja ke Jakarta 0, tamat kuliah aku langsung ke Jakarta, langsung aku dapat, kebetulan aku dipertemukan Tuhan yang teman-temannya itu teman berduit. Nah mereka itulah, nah bedanya gini guys, kalau kalian teman sama orang kismin, orang desa sama orang kota, orang kaya, menengah ke atas, bedanya gini, kalau kalian berteman dengan orang desa dan orang kismin, mentalnya itu kan mental kepiting. Jadi kalian mau naik, yang ada kalian dibully. Mana mungkin lu bisa begini? Terus lu mau naik, lu dicapit ke bawah. Makanya kebanyakan kalau lu circle-nya tidak dirubah, lu nggak akan naik-naik. Karena circle menentukan lu naik atau tidak. Tapi kalau lu nih pengalamanku ya, aku ke Jakarta dulu 0 ya, sampai aku bisa punya rumah, sampai punya kendaraan. Kan di Jakarta itu mahal ya, kalau orang udah, apalagi anak muda, udah masih muda punya rumah, punya kendaraan itu berarti kan dia perjuangan hidupnya itu pintar menabung atau duitnya naik gitu. Nah, kalau aku ya dulu ya ke Jakarta tamat kuliah ya, aku ke Jakarta itu 17 tahun lalu. Jadi teman-temanku yang banyak duit ini, Satria lu harus bisa ya gitu. Satria kalau ada yang ngina-ngina lu bilang gue gitu.
Satria, lu kalau mau sukses nih caranya begini nih. Nah, nanti lu datang ke sini, gua kenalin, sebut nama gue. Begitu guys pengalamanku. Pengalamanku sih gitu ya. Kalau bedanya kalian kalau berteman dengan kalangan menengah ke atas di Jakarta, di kota, dengan orang jelita di desa. Aku yakin pasti kalian juga ngerasa itu. Begitu. Jadi kalau circlemu sudah toksik, yang ada lu dihujat-hujat, mentalmu dijatuhkan ketika lu ingin meraih mimpimu, tinggalkan. Hidup sendiri, main ke kota, jalanin prosesnya. Insya Allah kalau lu banyak-banyak berdoa Tuhan, lu nanti dikasih circle tanpa lu cari-cari. Udah. Intinya kalau tinggal di Jakarta, lu jangan di rumah aja. Jangan di rumah. Lu kalau di rumah aja tiap hari ya nggak dapat jalan lah. Tuhan juga melihat. Lu di rumah aja nganggur. Lu keluar. Nanti keluar pasti kenal sana, kenal sini, kenal sana, kenal sini. Itu yang kulakukan lo ya dulu ya. Siapa tahu di sini masih ada bocil-bocil baru tamat SMA, tamat kuliah. Kan sekarang pasti bingung kan, cari kerja juga susah begitu. Banyak rezeki ya, tapi pilih-pilih juga. Kalau temannya menjerumuskan lu ke narkoba ya jauhin lah. Aku nggak mau. Kalau aku kulihat dulu nih temennya, oh nih. Aku nggak mau masuk penjara soalnya. Katanya kasih tuntutan 5M. 5M mana? Tuntutan 5M si Nikita. Amar komen dong. Maksud gimana? Aku yang komen kan aku buat VT-nya. Si Nikita taunya bilang kemarin kan, aku udah tahu dari Januari kata dia kemarin kan itu. Aku udah tahu dari November karena teman satu lapasnya si Amar itu keluar langsung ketemu aku, dibilang sama dia, Amar di dalam jualan. Memang iya. Aku taunya November itu. Jadi si teman aku ini, sebenarnya nggak teman dekat sih, ketemunya di tempat situ. Jadi dia tuh mantan napi, dia satu lapangan sama si Amar sama mantan selingkuhannya Paula. Mantan selingkuhan Paula ternyata juga mantan napi, guys. Nah, dia memang bilang kalau Amar di dalam ya banyak duit katanya. Daripada ini di luar nggak ada duit, emang betul kata dia. Ya Allah, ini kan yang ngomong mantan napi. Kan terbukti juga kan? Aku kan udah bongkar di November, sekarang terbukti. Bukan itu 4, maksudnya gimana sih? Influencer kak, aku nggak tahu. Aku lagi taunya influencer lagi ada yang dibongkar money laundry, suka-suka sedekah. No. Tadi aku kan nggak follow akun gosip ya. Tiba-tiba di Instagram ada yang ngetek-ngetek aku, kak baca akun gosip namanya Gosip Danu kata gitu. Kenapa gitu kan? Kenapa nih aku penasaran. Kakak bener kak yang kakak bongkar, ternyata dia sedekah money laundry tuh. Bukan aku yang ngomong, selebgram yang lain. Aku ngomong tuh nggak pernah ngada-ngada ya. Tapi kita baca percaya banget lu, jangan percaya lah. Fitnah gimana? Fitnah dia nggak dibawa lah ke dikit-dikit fitnah, dikit-dikit dijebak. Kalian tuh jangan mau dibotol-botolin guys sama orang-orang entertain, banyak halu mereka itu. Ya dia kalau misalnya di fitnah nggak dibawa lah ke Nusa Kambangan sono. Waduh spill kak, maksudnya gimana sih maksudnya? Iya, aku kan nggak follow, jadi aku nggak tahu. Kan dikunci akunnya kan. Aku tadi di capturein nama netizen, tapi di Instagram bukan TikTok. Jadi tadi aku ke Instagram, tiba-tiba ada DM, kak baca ini kak, dia capture, aku lihat nih capture dari mana. Jadi ada nama akunnya Gosip Danu, terus ada selebgram yang membongkar, ada yang suka bagi-bagi sedekah itu money laundry karena dia kenal gitu. Oh ya udahlah. Tapi aku nggak bisa ngecek karena kan dikunci akunnya kan. Bagus, iya beli di Cina, iya gini dan ini. Oh gitu ya, iya. Ya, aku nggak pernah lihat soalnya kan dikunci. Tadi aku cek dikunci soalnya. Enggak sih. Lu itu, ya lu jangan introvert. Aku juga introvert sih kalau sama orang baru. Aku tuh orangnya gini, aku tuh punya sifat tuh ekspresif. Tapi aku bersyukur ya. Aku yakin banyak orang bunuh diri kayak yang di Bali itu. Jadi gini guys. Makanya kalian kalau lihat orang itu lihat positifnya, jangan negatifnya aja. Apa yang bisa kalian ambil dari aku itu? Aku tuh memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, itu aku. Aku kalau ketemu artis udah senior sama pejabat sama konglomerat,
aku nggak begini guys orangnya. Satria, enggak. Aku langsung, bro, pak, iya pak, memang di sini. Mbak, gimana mbak? Iya, saya juga begini. Nah, aku tuh udah begitu. Dan itu natural. Dan aku tidak tahu kenapa Tuhan memberikan aku rasa percaya diri yang tinggi. Aku yakin banyak yang tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Aku tahu banget. Karena kenapa? Itu salah satunya korban bully yang di Bali itu. Dia kan tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Terus dia dibully, jadinya dia bundir. Makanya gimana ya? Intinya gini, saran aku kalau kalian punya anak nanti, jangan... Aku tuh suka ngeliat orang Cina. Kalian lihat deh, kalian kalau makan, ya minimal mungkin kalau kalian mampunya Pizza Hut, kalian mampu makan Pizza Hut. Kalian lihat deh orang-orang Cina yang makan di situ. Dia tidak pernah melarang anaknya jerit-jerit. Dia tidak pernah melarang anaknya untuk speak up. Dia tidak melarang anaknya ke sana, ke sini, ke sana. Perhatian deh. Itu harus kalian tiru. Itu memberi rasa percaya diri kepada anak. Ketika dia gede, jadi dia udah. Nah, kebanyakan kalau orang Konoha, anak berisik dikit, diam, berisik. Anak nangis dikit, nggak boleh nangis. Anak nakal dikit, nggak boleh. Nah, jadi itu membuat mental anak memiliki rasa percaya diri yang rendah. Ketika dia besar, jadi dia mau ngomong sama orang pun, jadi dia ketika besar itu dia dikit-dikit, nggak boleh begitu, ya, nggak boleh. Kalau aku itu kebetulan, aku itu diberi rasa percaya diri yang tinggi. Jadi aku mau kemanapun aku udah, ini gue loh gitu. Sebenarnya bukan sombong guys. Bedain sombong sama punya rasa percaya diri yang tinggi. Kalau kalian hidup tidak bisa memiliki rasa percaya diri yang tinggi, gimana kalian di perusahaan mau dikasih manajer? Coba aku tanya, kalian wawancara sama HRD, apa yang dinilai? Percaya diri kan? Nah, lu diwawancara HRD, tiba-tiba lu jawabnya, ya HRD pun bingung mau ngasih jabatan apa. HRD itu sama supervisor manager, kalau lu kerja di perusahaan dia ngelirik, nih orang pede nggak, nih orang jiwanya leader nggak, nih orang jiwanya jiwa BABA BUBU nggak. Itu dilihat, dinilai. Kalau misalnya kalian tidak punya yang seperti aku bilang tadi, ya ini sebenarnya hal sepele yang kalian sebenarnya tahu, tapi harus kubilang. Lu kalau mau hidup lebih baik, dua jalanmu, ya. Lu keluar negeri atau lu di Konoha tapi lu punya rasa percaya diri yang tinggi. Nah, aku bersyukurnya entah kenapa aku itu memiliki, kelebihan aku itu adalah aku memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Aku tuh percaya dirinya tinggi banget gitu. Kalian harus seperti itulah, kalau nggak nanti kalian susah naik. Enggak, aku udah nggak main sinetron FTV dari tahun 2020. Aku itu syuting di bidang acting terakhir 2020. Aku udah nggak mau lagi main sinetron FTV. Aku jadi artis infotainment aja dan artis TikTok. Kalau ada podcast diundang ya datang, nggak usah. Soalnya honornya nggak cair guys. Terus kalau aku main sinetron mau sampai umur berapa? Aku itu makelar tambang, iya. Aku itu ya infotainment ya. Terus apa lagi ya? Aku main trading sih. Belum tidur, aku baru nyampe rumah. Aku nggak punya tambang, tapi aku makelar tambang sama Tessa Mariska. Terus aku main trading. Ya aku pasti punya kesibukan lah, nggak punya kesibukan nanti aku melurut. Dari mana duitnya coba? Masa ngelontong berapa guys? Ngelontong nggak bisa bikin kalian punya rumah, punya kendaraan, paling dipinjemin. Ngelontong kalian mau sampai kapan? Nggak punya masa depan ngelontong itu. Kalau aku nggak bisa ngelontong guys, orang mungkin bilang lu simpanan, ngelontong mana bisa aku. Apalagi aku melayani orang yang nggak aku suka. Terus masa depannya nggak ada, lu kok bisa ngelontong tuh sampai umur berapa? Tinggi sendiri ya bang, maksudnya gimana sih? Aku nggak ngerti. Main trading susah, tapi karena aku udah mahir ya saldoku udah 2M. Besok aku tunjukkan ya, aku udah nunjukin kemarin. Saldo tradingku itu 2M lebih, nggak sampai 3M sih. Besok aku tunjukkan ya, soalnya di atas HP ku satu lagi. Sebenarnya kak udah sering kalau kamu lihat aku ngoceh-ngoceh di rumahku itu. Kalau rumah tetangga nanti aku diusir.
Tinggal sendiri ya, iya. Tapi kadang saudara kesini. Kalau pembantu jam 12 pulang. Hari ini nggak datang, besok datang. Besok nyuci, gosok, sama masak dia. Kenapa Tessa Mariana bela NM sebegitunya? Enggak ah, Mbak Tessa nggak bela NM. Aku malas bahasnya lah. Kalian kan nggak tahu Mbak Tessa itu sebaik apa. Ketemu kenalan orangnya baik. Tidak suka. Dia itu tipikal orang yang menghargai manusia. Dia itu tidak milih-milih. Dia itu tidak pernah memandang orang rendah. Aku sukanya dari dia itu. Kalian tuh jangan suka nyimpulin orang dari dunia entertainment, sama TikTok, sama Instagram, televisi. Itu kan acting semua. Coba deh kalian ketemu tuh siapa, pasti baik orangnya. Justru kalian kalau nyapa pemain sinetron, pemain FTV, oh dianggap lu gembelita guys. Di VT-nya ngata seorang Bang Cita. Iya kan di VT kan, aslinya kan enggak. Habis itu enggak, aku nggak tahu dia di mana. Aku ke Hollywood nggak pernah tuh dia jadi DJ di situ. Nggak tahu aku jadi. Aku pun nggak tahu dia DJ kalau nggak gara-gara kasus Tekdung di luar ini. Soalnya aku keliling diskotik Jakarta, Black Owl. Dia di mana aja diskotiknya? Kalau aku seringnya Hollywood, Black Owl. Black Owl jarang sih, aku baru 2 kali. Hollywood sih aku. Kalau Hollywood hampir tiap bulan malah. Hollywood aku nggak pernah lihat dia guys. Terus aku ini tipe orang yang cuek. Aku itu kalau udah ke diskotik nggak tahu aku siapa DJ-nya, siapa yang nampil di atas. Aku liatin orang joget sama lampu-lampu itu suka aku. Sama ini apa? Bartendernya suka main ini api, gitu loh. Kalau di Hollywood, Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Nah Hollywood-nya nggak semua sih. Hollywood yang di Cikini itu nggak ada begitu. Kalau Hollywood yang di dekat Antv nggak ada begitu. Kalau Hollywood yang di Gatot Subroto Jakarta Selatan aku suka bartendernya suka main apa itu yang gitu di api-api. Tapi nggak semua Hollywood ada itu ya. Dua-dua noya apa itu maksudnya? Kok dia bilang baik kan bang? Baik sih dia. Aku kan pernah syuting sama dia Centini. Baik kok dia, sama aku dia ramah kok. Dulu follow-followan di IG. Terus IG dia waktu Centini lu follow-followan di IG. Terus di Centini juga ngobrolnya juga enak. Terus akun dia kan sempat hilang dulu 2017 ya. Hilang, di-hack atau di-banned tuh. Nah, dia bikin akun baru, nggak follow-followan lagi. Nggak pernah ketemu juga aku sama dia. Aku ketemu dia di Centini 31 hari. Baik kok orangnya. Suka minum nggak? Aku nggak minum alkohol. Dragonfly masih ada. Aku nggak tahu guys. Aku ke Dragonfly kapan ya? Lupa aku. Aku pernah ke Dragonfly. Ke Borobudur aku pernah. Aku yang nggak pernah itu ini yang terkenal banget itu. Apa namanya yang di... Apa namanya yang naga itu apa namanya? Ah lupa aku. Apa dulu yang heboh banget yang artis-artis itu apa tuh ya? Yang ada naga. Coba sebut. X2 aku dulu sering, X2 udah nggak ada. Apa namanya? Yang udah tutup. Stadium ya? Apa coba. Ah lupa aku. Aku nggak pernah ke situ. Ah ya stadium. Aku nggak pernah. Nggak pernah aku ke stadium. Gitu terkenal lah dulu. Aku Dragonfly itu di mana? Lupa aku guys. Aku tuh X2, Venue Kemang, terus Hollywood lah kok sekarang. Kalau Hollywood 3 tahun ini tiap bulan aku guys. Terus Black Owl baru 2 kali sih. Terus Ambiar, tapi kalau Ambiar ya satu manajemen sama Hollywood sih. Tiger ya satu manajemen sama Hollywood. Terus dulu aku sering sama Jupe itu, lupa aku diskotiknya guys, ke arah kota gitu, lupa aku, penasaran aku. Yang ada juga di kota sana tempat pejabat-pejabat, jadi Jupe
nyanyi, aku disuruh datang ke situ. Terus kami booking kamar, private room buat kami lah begitulah. Waktu dia belum almarhum, lupa aku namanya. Oh, Dragonfly itu ya, yang ngantri-ngantri itu. Iya betul ya. Kayaknya aku Dragonfly belum pernah deh. Kalau X2 aku ya sering. Padahal ya lah. Apa tuh mau online? Nggak tahu aku. Iya, maksudnya apa? Iya, yang parkir mobil sampai nggak pernah. Aku nggak pernah Dragonfly, tapi aku tahu. Iya betul-betul Gatsu ya. Iya, iya, iya. Yang deretan masjid ya. Masjid besar agak kesana dikit kan. Iya, aku kalau pulang malam minggu rame banget itu. Enggak, aku Dragonfly nggak pernah masuk. Kalau Holy Wing yang di Gatsu ya udah 5 kali kayaknya. Lupa aku guys. Ya udah guys ya, aku mau mandi, bawa rokok, aku udah habis dari diskotik ini, nggak muntah aku.